Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dan juga teman-teman youth. Ya meskipun cuaca hujan ya mungkin agak membuat kita sedikit ngantuk gitu ya. Boleh tolong ditepuk pundak kanan kirinya. Bangun, 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 semangat, semangat, semangat gitu. Ya, saya bersyukur pada pagi hari ini saya boleh bertemu kembali dengan Bapak Ibu Saudara dan masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan pagi ini khotbah kita diberi judul kebutuhan pemuritan. Yang terambil dari Matius pasal 9 ayat 35 sampai 38. Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai 38. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat mereka dan memberitakan Injil kerajaan, serta menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang punya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Saudara, saya yakin setiap kita mungkin ya, kebanyakan dari kita pernah ke rumah sakit. Mungkin itu untuk periksa, ke rumah sakit ke dokter, atau untuk jenguk, besuk, atau ada di antara kita yang bekerja di rumah sakit, jadi sering ke rumah sakit. Waktu itu, waktu saya kelas 1 SD rasanya, saya pernah ke rumah sakit karena saya di opnam, ya karena saya sakit, waktu itu sakit demam berdarah, ya sakit DB. Waktu itu saya langsung diarahkan ke IGD, instalasi gawat darurat, karena kondisi saya sudah tidak memungkinkan untuk dirawat jalan begitu, jadi harus menginap. Harus opnam di rumah sakit. Waktu itu saya benar-benar membutuhkan penanganan dari dokter, cepat, urgent. Dan kita tahu di ruang IGD itu biasanya berisi orang-orang atau pasien-pasien yang memang keadaannya sudah kritis gitu ya. Mereka yang membutuhkan penanganan cepat dari dokter ataupun tenaga medis yang lain. Sampai satu waktu kalau kita mengingat ya Bapak Ibu, waktu COVID-19. Kita mendengar rumah sakit itu full ya, IGD itu full, pasiennya penuh, tetapi tenaga medisnya sedikit, dokternya terbatas, dokter sama perawatnya itu enggak mumpuni untuk menampung ya, untuk merawat, untuk menangani pasien-pasien COVID pada waktu itu. Akibatnya pasiennya menumpuk, mungkin ada pasien yang terlambat ditangani dan yang paling parah adalah mereka kehilangan nyawa. Pada waktu itu Bapak Ibu yang mereka butuhkan adalah penanganan atau pertolongan dari tim medis segera, tidak bisa ditunda. Dan ketika merenungkan bagian ini, saya mengingat situasi yang ada di IGD waktu itu, begitu ya. Orang-orang ini mirip kondisinya dengan apa yang Matius tuliskan di bagian yang kita baca tadi. Tuhan Yesus itu melihat bahwa orang-orang pada waktu itu lagi sakit. Ya, ada yang sakit memang beneran sakit fisik, tapi juga ada yang sakit secara rohani. Dan mereka benar-benar membutuhkan pertolongan dengan segera. Tapi perawatnya ya, pekerjanya itu sedikit. Ladangnya sudah menguning, sudah siap dituai, tapi tidak ada yang bisa mengerjakan. Gak ada yang bisa menangani pasien-pasien itu. Apa yang terjadi kalau ladang atau tuaian itu tidak segera dituai Bapak Ibu? Nganggur ya tuaian itu. Yang paling parah adalah ya udah tuaian itu hilang, membusuk begitu saja. Bahayanya nyawa dari orang-orang ini bisa terancam kalau terlambat ditangani. Mereka punya kebutuhan yang urgent, yang mendesak untuk segera ditolong. Supaya ada pekerja yang bisa menuai ladang-ladang itu, yang bisa menangani mereka yang sakit pada waktu itu. Melihat hal ini, apa sih sebenarnya yang mau Tuhan sampaikan kepada setiap kita? Apa
peran yang bisa kita ambil sebagai orang-orang percaya? Kalau kita melihat keseluruhan pasal 9 Bapak Ibu, itu berisi tentang mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan ya. Tuhan Yesus itu melakukan mujizat kesembuhan. Ada orang lumpuh, ya, ada 2 orang buta yang Tuhan celikan. Ada wanita yang pendarahan, ada orang yang bisu Tuhan sembuhkan. Dan yang terakhir adalah anak kepala rumah ibadat atau di dalam Injil yang lain itu anak Yairus. Itu dibangkitkan dari kematian. Jadi ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh berkuasa atas sakit penyakit, bahkan atas kematian. Kemudian Matius melanjutkan kisahnya dengan Yesus yang berjalan, gitu ya. Dia melanjutkan pelayanannya dengan para murid. Dia berkeliling ke seluruh kota, berkeliling ke desa-desa untuk mengajar di rumah-rumah ibadat. Dan masih menyembuhkan ya orang-orang yang sakit, orang-orang yang lemah tubuhnya. Di bagian yang kita baca ini, kita melihat bahwa Matius itu menyoroti respons Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus melihat ada orang banyak datang menghampiri dia. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Saudara, belas kasihan ini bukan hanya sekedar perasaan yang meluap, ya, perasaan sesaat yang keluar ketika Tuhan Yesus melihat ada orang-orang yang membutuhkan. Tapi belas kasihan ini adalah mencerminkan karakter Yesus sendiri. Kalau Bapak Ibu buka ya, Matius pasal 14 ayat 14, itu mengisahkan tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Tuhan Yesus melihat ya orang-orang yang belum makan pada waktu itu, mengikuti dia terus, dia berbelas kasih ya, melihat mereka ini membutuhkan makanan. Yesus memberi makan kepada mereka. Terus Matius 20 ayat 29 sampai 34, itu menceritakan waktu Tuhan Yesus keluar dari Yeriko, ada 2 orang buta yang teriak-teriak, minta belas kasih Tuhan, supaya Tuhan Yesus itu menyembuhkan mereka. Dan benar, hati Yesus tergerak oleh belas kasihan, dan Tuhan Yesus mencelikan mata kedua orang buta tadi. Dari beberapa potong ya, kisah tentang Tuhan Yesus yang menunjukkan belas kasihan ini, kita bisa tahu bahwa belas kasihnya Tuhan itu selalu disertai dengan aksi yang nyata. Tuhan Yesus bukan hanya sekedar bersimpati ya, cuman sekedar merasakan aduh kasihan ya orang-orang ini. Tapi dia berusaha berupaya melakukan sesuatu supaya orang-orang ini bisa segera mendapatkan pertolongan. Dia segera mengambil tindakan untuk menolong dan memulihkan umat Tuhan. Dan pada bagian ini kita melihat Matius itu kasih tahu sebenarnya kenapa Yesus itu melihat mereka dengan belas kasih. Ada alasannya Bapak Ibu. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Tuhan Yesus menggambarkan orang-orang yang sakit pada waktu itu seperti domba yang tidak memiliki gembala. Ini mengingatkan saya pada Yehezkiel ya, pasal 34 ayat 1 sampai 31. Di sana berisi tentang nubuatan Nabi Yehezkiel. Judul perikopnya itu gembala yang baik dan gembala yang jahat. Jadi Nabi Yehezkiel ini membandingkan siapa sih gembala yang baik dan siapa sih gembala yang jahat itu. Dan kalau kita baca Bapak Ibu, gembala yang jahat itu adalah para pemimpin Israel pada waktu itu. Mereka adalah orang-orang pemimpin umat yang membiarkan umat Israel berdosa. Dia enggak memperhatikan mereka, dia enggak memperdulikan mereka. Jadi mereka itu membuat ya domba-domba itu seperti berserakan begitu saja, tersesat biarin, enggak dicari. Maka dari itu Allah berjanji supaya dia akan mengkaruniakan gembala yang baik itu. Allah itu menjadi gembala yang baik, yang memperhatikan setiap dombanya, yang memberi makan mereka yang kelaparan, yang menyembuhkan mereka dari sakit penyakit, yang menuntun domba-domba ini, supaya domba-domba ini tetap hidup. Dan di bagian ini, Matius menunjukkan bahwa janji itu sudah digenapi melalui Yesus Kristus. Dialah gembala yang baik itu, yang memperhatikan domba-domba yang tersesat ini. Namun Bapak Ibu, bagian ini sedikit berbeda dengan bagian-bagian yang lain. Kalau biasanya ketika Tuhan Yesus itu berbelas kasih, langsung ada tindakannya,
sudah selesai. Tapi bagian ini Tuhan Yesus gak hanya sekedar berbelas kasih, melakukan tindakan, tetapi Tuhan tahu bahwa pekerjaan ini, pelayanan ini, gak bisa selesai hanya sampai Tuhan Yesus saja. Dia tahu bahwa dia akan pergi meninggalkan para murid. Maka dari itu pada bagian ini kita melihat bahwa Tuhan itu mengarahkan para murid untuk melihat bahwa ada kebutuhan yang lebih besar dari hal ini. Ada kebutuhan yang jauh lebih besar. Maka Yesus berkata kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Di sini Yesus ingin menunjukkan kepada mereka bahwa ada kebutuhan, ya, ada urgensi untuk menghadirkan lebih banyak pekerja yang siap untuk melayani, menggembalakan domba-domba ini. Ada banyak ladang yang bisa dituai, tetapi pekerjanya enggak ada. Ini bahaya kalau kita membiarkan ladang-ladang ini begitu saja. Ya, ladang-ladang ini bisa mati gitu, bisa hilang entah kemana. Lalu bagaimana Tuhan Yesus mengatasi permasalahan ini? Apa sih sebenarnya solusi dari permasalahan ini? Tuhan Yesus bilang sama para murid, karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Di sini Tuhan Yesus kasih solusi supaya para murid itu meminta kepada Dia yang punya tuaian. Siapa Bapak Ibu? Tuhan Yesus sendiri. Inilah yang anugerah yang besar itu ya Bapak Ibu. Kita melihat bahwa bukan kita yang berusaha, bukan kita yang berupaya lebih keras, tapi ini inisiatif Allah memberikan pekerja itu. Kita diminta untuk minta sama Dia. Berdoa sama Dia. Tetapi kalau kita melihat pasal yang ke-10, melanjutkan bagian yang kita baca ini, Tuhan Yesus di sana memanggil dan mengutus ke-12 muridnya. Di sini Tuhan Yesus gak hanya sekedar meminta para murid untuk minta kepada sang empunya tuaian, tetapi para murid itu menjadi jawaban atas doa mereka. Ke-12 orang itu akhirnya menjadi murid Tuhan Yesus. Apa yang kita pikirkan tentang murid? Ya, mungkin kita berpikir ya murid itu adalah orang yang belajar, ya, orang yang menuntut ilmu, atau orang yang mengikuti seseorang, mengikuti seorang tokoh tertentu. Kalau kita mau pakai definisi ini untuk menggambarkan para murid waktu itu, bisa saja. Ya, mereka memang orang-orang yang belajar kepada Tuhan Yesus. Mereka diajar oleh Tuhan Yesus melalui khotbah, melalui pengajaran, perumpamaan, dan kita bisa melihat itu di dalam Injil. Kalau kita juga bilang mereka adalah seseorang yang mengikuti, betul juga. Ya, para murid ini mengikuti Tuhan Yesus bukan hanya secara fisik ya, mengekor kemana Tuhan Yesus pergi, tapi mereka juga mengikuti teladannya Tuhan Yesus. Mereka melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Tapi Bapak Ibu, lebih daripada itu, Tuhan Yesus sebenarnya mau ya, murid itu punya komitmen yang sungguh-sungguh di dalam mengikut Dia. Ini dituliskan di dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 23. Yesus itu bilang kepada mereka, jika seseorang mau mengikut aku, ia harus menyangkal salibnya setiap hari dan mengikut aku. Artinya di sini menjadi seorang murid itu bukan hanya mengikut kemana Tuhan Yesus pergi, tetapi berani meninggalkan kenyamanannya, berani menderita dan mengutamakan Kristus di dalam kehidupannya. Dan komitmen inilah yang Tuhan Yesus mau para murid miliki. Mereka bukan hanya dipanggil untuk belajar, melihat Tuhan Yesus, melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan, tetapi mereka juga dilibatkan di dalam pelayanannya. Mereka diperlengkapi sama Tuhan Yesus. Dan akhirnya mereka diutus di tengah-tengah dunia. Maka kita bisa melihat sekarang bahwa solusi dari kurangnya pekerja tadi adalah pemuritan. Tuhan Yesus menjawab permasalahan tadi dengan memuridkan murid-muridnya. Tapi sekarang pertanyaannya kenapa? Kenapa harus lewat pemuritan? Ada 3 hal Bapak Ibu yang saya mau kita belajar bersama-sama dan kita ingat di dalam
kehidupan kita ya sebagai orang percaya, orang-orang yang rindu juga untuk dimuridkan. Yang pertama adalah pemuritan itu merupakan metode yang paling efektif. Tuhan Yesus itu memilih 12 murid ya Bapak Ibu. Itu jumlah yang menurut saya enggak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Kenapa 12? Yang jelas salah satu alasannya adalah itu simbol dari 12 suku-suku Israel. Jadi seakan-akan di bagian ini Tuhan Yesus itu mau membentuk ya Israel yang baru. Membentuk Israel yang sudah dimenangkan, sudah ditebus. Dan alasan yang lainnya yang juga enggak kalah penting adalah karena lewat 12 orang ini mereka itu jadi lebih efektif untuk belajar. Tuhan Yesus enggak, kalau kita bayangkan ya Tuhan Yesus itu punya murid 50 misalnya. Setiap hari dia harus bersama-sama dengan 50 orang itu. Dia harus ngajarin, dia harus membimbing dan bahkan melibatkan mereka di dalam pelayanan. Rasanya waktunya akan sangat panjang, padahal waktu Tuhan Yesus ada di dunia itu sangat terbatas. Maka 12 murid Yesus ini merupakan jumlah yang pas, di mana pengajaran Tuhan Yesus itu jadi lebih efektif untuk mereka terima, untuk mereka lakukan, untuk Tuhan Yesus juga bisa memantau gitu, pertumbuhan iman mereka itu seperti apa. Yang kedua, kenapa pemuritan? Karena di dalam pemuritan kita belajar, mereka belajar dan Tuhan Yesus mengajarkan kepada mereka untuk membangun relasi. Pemuritan Tuhan Yesus itu bukan hanya sekedar belajar bersama, mendengar apa yang Tuhan Yesus ajarkan, tetapi juga hidup bersama, membangun relasi. Ada proses berelasi yang terjadi di dalamnya. Yesus sengaja memilih strategi pemuritan yang seperti ini supaya dia punya relasi yang dekat sama para murid. Lagi kita pakai contoh, kalau 50 orang jadi murid Tuhan Yesus setiap hari bersama-sama dengan dia. Bisa enggak kira-kira Tuhan Yesus kenal? Mungkin bisa, tapi di dalam waktu yang terbatas, rasanya mungkin pengenalan mereka juga enggak bisa sedalam itu Bapak Ibu. Jadi para murid di sini bukan hanya sekedar Tuhan Yesus ajar, tetapi murid-murid juga bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus itu hidup dengan mereka tinggal bersama-sama, pergi kemana bersama-sama, makan bersama-sama. Para murid bisa melihat apa yang Tuhan Yesus ajarkan itu juga dilakukan di dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi kebiasaan dan pola yang Yesus teladankan itu mendorong para murid juga melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Yang ketiga, saya ada video, mungkin boleh volumenya dikecilkan karena saya takut terlalu besar. Belum ya. Ada yang tahu Bapak Ibu ini apa? Nah, ini domino ya Bapak Ibu. Jadi domino yang dari yang sekecil itu disentuh, didorong begitu aja, dia bisa menjatuhkan domino-domino yang di belakangnya yang ukurannya itu jauh lebih besar. Bahkan yang paling besar pun bisa jatuh. Cuman gara-gara domino yang kecil itu disentuh. Ini yang dinamakan dengan domino's effect ya, atau efek domino. Domino yang kecil itu bisa menjatuhkan domino-domino yang lebih besar. Bahkan yang paling besar pun dia bisa jatuhkan. Dan ini juga bisa menggambarkan prinsip pemuritan. Bukan saling menjatuhkan, bukan ya Bapak Ibu. Tetapi satu murid itu bisa terus berdampak kepada orang-orang yang lain. Jadi dampaknya itu berkelanjutan. Gak berhenti pada satu orang tetapi terus berkelanjutan. Jadi ada kontinuitas di sana. Dan inilah yang Tuhan Yesus mau ya para murid itu kerjakan. Mereka dimuridkan supaya mereka bisa memuridkan orang lain juga. Tuhan Yesus memperlengkapi mereka melalui pemuritan sehingga terjadi multiplikasi. Dan ini bukan hanya sekedar strategi yang Tuhan Yesus buat Bapak Ibu, yang dibuat oleh manusia, tetapi ini merupakan amanat agung yang Tuhan Yesus juga sampaikan kepada para murid di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Sehingga kabar baik yang sudah diterima sama para murid itu bisa terus digaungkan ya, bisa terus disampaikan kepada orang lain. Sehingga Injil itu bisa tersebar dengan luas. Bapak Ibu, kebutuhan pemuritan ini bukan hanya terjadi di masa Tuhan Yesus pada waktu itu. Tetapi juga
di masa kini, kalau Tuhan Yesus pada waktu itu melihat orang-orang yang sakit, orang-orang yang membutuhkan pertolongan dengan segera itu, Tuhan Yesus respons dengan belas kasih. Hari ini kita juga diingatkan oleh Tuhan bahwa kita perlu memiliki hati yang penuh dengan belas kasih. Di masa kini kita bisa melihat kok, ada banyak ladang yang sudah menguning, yang sebenarnya siap dituai. Ada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan. Mungkin mereka adalah orang-orang yang hopeless, kehilangan harapan. Mungkin mereka adalah orang-orang yang kekurangan secara materi. Mereka mengalami krisis, baik materi maupun moral. Mereka juga adalah orang-orang yang mungkin haus akan kebenaran. Mereka mencari kebenaran itu seperti apa. Dan sebenarnya ini menjadi target bagi setiap kita, orang-orang percaya, untuk kita menangkan. Namun seringkali gereja justru gak benar-benar memobilisasi jemaat ya untuk menjadi pekerja, untuk siap menuai ladang-ladang ini. Seringkali gereja justru memperbanyak program-programnya, mendorong jemaat untuk lebih rajin ibadah, mendorong jemaat untuk rajin pelayanan, itu gak salah. Tetapi kadang gereja lupa gitu sama panggilan orang-orang percaya untuk memuridkan jemaatnya sehingga jemaat ini bisa bergerak memuridkan juga orang-orang yang lainnya. Melihat hal ini, apa sebenarnya yang bisa kita lakukan? Yang pertama, berdoa, meminta pekerja Tuhan. Seperti apa yang Tuhan Yesus sampaikan kepada para murid waktu itu ya. Dan Yesus bilang sama mereka, minta kepada Tuhan yang punya tuaian supaya dia mengirimkan para pekerja. Ini langkah pertama yang perlu kita lakukan Bapak Ibu. Setelah kita melihat orang lain itu dengan penuh belas kasih, langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah berdoa. Meminta kepada Tuhan. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita doakan? Kita bisa berdoa bagi diri kita sendiri. Kita berdoa, Tuhan kasih kita kerinduan untuk melayani. Ya Tuhan memberikan kita kerelaan hati untuk dipakai sama Tuhan. Mungkin kita bukan menjadi hamba Tuhan ya, kita nggak harus jadi hamba Tuhan, harus sekolah teologi, tapi Tuhan itu bisa memakai kita sesuai dengan talenta kita masing-masing, sesuai dengan konteks di mana kita berada, di keluarga, di pekerjaan kita, teman-teman yang studi, teman-teman yang sekolah, yang kuliah. Kita dipanggil untuk menjadi pelayan Tuhan. Atau kita juga bisa berdoa bagi orang-orang di sekitar kita. Kita berdoa supaya Tuhan memberikan kepada mereka hati juga yang rindu untuk melayani. Hati yang siap dipakai oleh Tuhan. Kita doakan supaya orang-orang ini Tuhan pakai dan Tuhan mampukan di dalam melayani mereka. Mungkin orang-orang itu adalah anak-anak kita, teman-teman youth di sini. Ya, ini adalah generasi-generasi yang bisa Tuhan pakai. Menjadi hamba Tuhan, menjadi pemimpin-pemimpin rohani yang bisa Tuhan pakai untuk menuai ladangnya Tuhan. Kita bisa lakukan berdoa untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Yang kedua, jelas melakukan pemuritan. Bukan berarti setelah kita berdoa, kita minta sama Tuhan terus kita berdiam diri menunggu kapan ya Tuhan kasih. Mana ya orangnya kok gak datang-datang. Tapi seharusnya Bapak Ibu, kita juga mempersiapkan diri kita ya untuk dipakai sama Tuhan. Kita persiapkan diri kita kalau ternyata yang Tuhan panggil itu kita. Seperti para murid, bagaimana Tuhan itu memperlengkapi mereka. Tuhan bilang minta sama Tuhan yang empunya tuaian. Di bagian selanjutnya Tuhan Yesus panggil mereka. Ternyata mereka lah jawaban doa itu. Mereka lah yang Tuhan pakai untuk memuridkan. Dan Tuhan Yesus menjawab memang krisis pekerja ini dengan pemuritan. Dan saya bersyukur Bapak Ibu di tempat kita ya, di gereja kita saat ini sudah ada gerakan yang memuridkan melalui cross. Ada mungkin yang sudah bergabung, tapi ada juga yang belum bergabung di dalam cross. Ya cross ini tempat ya, menjadi wadah di mana kita bertumbuh. Kita bisa sharing firman Tuhan. Kita bisa hidup berelasi satu dengan yang lain dan kita diperlengkapi untuk bisa memuridkan orang lain juga. Dari cross kita bisa melihat bahwa pemuritan itu efektif untuk kita belajar
firman Tuhan. Dengan konteks cross kita ya Bapak Ibu, yang jumlahnya tidak terlalu banyak dan kita juga dibatasi oleh waktu. Jadi kita bisa sharing, kita tetap bisa berbagi firman Tuhan, apa yang kita dapatkan hari ini, apa komitmen yang kita mau lakukan, itu kita bisa lakukan di dalam komunitas kecil ini, di dalam cross ini. Saya membayangkan ya kalau jumlah cross itu lebih dari 15 misalnya. Bisa-bisa setiap CM ya, anggota-anggota cross ini nggak dapat waktu, nggak dapat kesempatan untuk bisa berbagi. Tetapi fasilitas ya yang Tuhan sudah kasih sama kita, cross yang menjadi wadah ini bisa menjadi tempat bagi kita untuk belajar. Jadi kita dikasih ruang untuk belajar firman Tuhan, untuk membagikan firman Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Cross juga bisa menjadi tempat bagi kita untuk membangun relasi. Seperti Yesus dan para murid, mereka bukan hanya sekedar belajar firman Tuhan, tetapi mereka juga belajar berelasi satu dengan yang lain. Tuhan Yesus bisa mengenal para murid itu dengan baik. Tuhan Yesus bisa pantau bagaimana pertumbuhan iman mereka karena pengenalan yang dalam dengan Tuhan Yesus. Dan demikian pula dengan cross kita. Bapak Ibu, saya dulu tergabung dengan cross Tigris. Ya. Meskipun sekarang sudah nggak ada crossnya, masih vakum karena orangnya sudah hilang semua. Yang tersisa hanya saya dan Kak Tiara. Saya bersyukur dengan cross ini, saya bisa belajar berelasi dengan teman-teman yang ada. Saya mungkin baru bergabung dengan cross Tigris itu 4 bulan ya, karena dari Februari dan Mei sudah ada teman-teman yang pulang ya, kembali ke tempat pelayanan mereka masing-masing. Dan kami punya konteks yang sama di sana, kami melayani. Ada yang melayani di sekolah, ya guru-guru Kalam Kudus, ada yang melayani di gereja, saya dengan Lauselista, dan juga ada Kak Tiara yang melayani di pelayanan mahasiswa. Jadi di situ kami bisa berbagi apa sih yang menjadi pergumulan kami dalam pelayanan, apa kesulitan kami dalam pelayanan, dan kami bisa saling mendukung di dalam doa. Kami bisa mendoakan satu dengan yang lain. Dan bagi saya secara pribadi, cross menjadi tempat yang aman untuk saya berbagi. Rata-rata di antara kami yang ada di cross Tigris ini adalah perantau ya Bapak Ibu. Kami nggak punya keluarga di sini. Tapi cross ini menjadi keluarga buat kami di Padang. Keluarga yang baru, di mana saya merasa saya diterima, di mana saya merasa saya disambut dengan baik. Dan saya dikasihi oleh rekan-rekan saya ini. Bukan hanya berbagi sukacita saja, tetapi kadangkala di dalam kami berelasi juga ada duka citanya, ya, juga ada konflik, ada hal-hal yang gak enak yang terjadi di dalam cross. Ya mungkin itu karena perbedaan pendapat, karena miskomunikasi, karena kesalahpahaman yang bisa memicu perselisihan. Tapi dari momen-momen konflik itulah kami bisa saling mengenal. Oh, orangnya itu seperti ini. Oh, dia sukanya tuh dibeginikan. Oh, kalau begini dia marah. Oh, kalau seperti ini tuh dia bisa terluka. Oh, kelebihan dia ini, kekurangan dia ini. Jadi ada dinamika gitu di dalam cross kami. Dan saya percaya di setiap cross kita juga punya dinamikanya masing-masing yang mungkin berbeda dengan cross kami. Dan disitulah Bapak Ibu letak keindahan dari komunitas ini, dari cross ya. Ada dinamika, ada kehidupan yang saling mengenal, saling menajamkan satu dengan yang lain. Dan yang terakhir Bapak Ibu, melalui cross kita bisa menghasilkan multiplikasi. Apa yang sudah kita lakukan di dalam cross ya, yang sudah kita pelajari. Saya mendengar ada yang belajar untuk berdoa, akhirnya bisa berdoa, belajar memimpin pujian, belajar memimpin orang-orang yang ada di dalamnya. Itulah momen di mana kita belajar dan Tuhan sedang memperlengkapi kita untuk kita memuridkan orang lain. Saya membayangkan ya kalau setiap anggota cross membawa satu orang saja, setiap anggota cross membawa satu orang saja untuk datang lagi ke cross. Saya rasa bertambah jumlahnya bukan cross itu. Makin banyak anggota-anggota cross kita dan makin banyak juga cross-cross lain yang mulai terbentuk. Sehingga pekerja ladang itu bisa menuai ladang-ladang yang sudah menguning. Apa yang sudah kita terima di dalam cross, apa yang sudah kita pelajari di dalam cross itu bukan hanya kita simpan sendiri Bapak Ibu. Tapi bisa kita bagikan kepada orang lain. Kita bisa menolong orang lain. Kita bisa menolong orang lain itu bertumbuh di dalam iman mereka, di dalam pengenalan mereka akan Tuhan.
Seperti efek domino tadi ya. Kecil, tapi dampaknya besar. Menghasilkan multiplikasi. Dan jumlah pekerja yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Satu memberitakan Injil, lain memberitakan Injil. Terus sampai akhirnya banyak orang boleh mengenal Tuhan. Bapak Ibu, kalau dulu para murid ya, menghasilkan multiplikasi itu, kita adalah hasil dari multiplikasi mereka. Mereka memberitakan Injil, sehingga hari ini kita bisa menerima Injil. Kita bisa percaya kepada Tuhan, kita bisa mengenal Tuhan. Itu karena apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, dikerjakan, dilanjutkan oleh para murid, dan masih kita lanjutkan sampai hari ini. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Mau enggak kita melanjutkan estafet Injil ini? Tongkatnya sudah di tangan kita nih sekarang. Terlebih ketika sekarang kita masuk di bulan September. Bulan kita mau memperingati HUT gereja kita. Kita bukan hanya sekedar merayakan ulang tahun, merayakan sukacita karena Tuhan sudah menyertai kita selama 60 tahun. Tapi kita juga diingatkan untuk membuat kembali komitmen ya, untuk berkomitmen lagi. Kita boleh menjadi jemaat yang memuridkan orang lain, memuridkan keluarga kita, memuridkan teman-teman sekerja kita, memuridkan anak-anak kita, memuridkan orang-orang yang ada di kanan kiri kita, tetangga kita. Sehingga pekerja itu boleh semakin banyak dan ladang-ladang yang sudah menguning siap dituai. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh mengingatkan kita bahwa kita punya peran yang penting Bapak Ibu untuk menjadi pekerja dan penuai ladang-ladangnya Tuhan. Amin.